Pagi itu, cahaya mentari perlahan merayap dari ufuk timur, memantul di kaca-kaca tinggi sebuah rumah sakit megah yang berdiri gagah di tengah kota. Rumah Sakit Harapan Sejahtera, tempat berkumpulnya para dokter terbaik, sibuk seperti biasanya. Lalu lalang pasien tak henti, suara ambulans sesekali memecah udara pagi, dan langkah cepat para perawat memenuhi setiap lorong. Di tengah kesibukan itu, berdirilah seorang dokter muda. Namanya Dr. Maya Saraswati. Usianya baru akhir 20-an, namun reputasinya sudah tak diragukan. Parasnya cantik memesona, tubuhnya semampai, wajahnya tirus, dan tatapan matanya tajam. Ia bukan sekadar dokter biasa. Maya lahir dari keluarga dokter ternama. Ayahnya ahli bedah, ibunya dokter jantung. Dari kecil ia tumbuh di lingkaran kemewahan dan kehormatan. Semua itu membentuknya menjadi sosok perfeksionis, tegas, namun juga seringkali arogan. Baginya, hidup adalah soal kelas. Tidak semua orang berhak naik kelas. Ketika Maya tengah memeriksa rekam medis di ruang IGD, masuklah seorang pemuda. Nafasnya terengah, kaos oblongnya basah oleh keringat. Di tangan kirinya tergantung helm usang, sementara di punggungnya terpanggul kotak besar berisi obat. Motornya yang sudah tua terparkir di luar, berdebu dan ringkih. Pemuda itu melangkah cepat, buru-buru menghampiri perawat. "Permis, saya dari Apotek Sumber Sehat. Ini pengiriman obat untuk IGD," ucapnya sopan. Namanya Rehan, seorang kurir obat paruh waktu yang bekerja siang hari dan kuliah malam. Namun nasib berkata lain. Saat ia melangkah mundur, tanpa sengaja kakinya menyenggol sebuah troli berisi instrumen bedah mahal. Troli itu bergeser, hampir saja menjatuhkan perlengkapan penting. Seketika ruangan mendadak hening. Maya menoleh cepat, tatapannya menusuk bagai pisau. "Halo, kamu nggak lihat jalan?" Suaranya lantang, membuat semua orang terdiam. Rehan terkejut. Ia buru-buru menegakkan kembali troli itu. "Maaf dok, saya tidak sengaja." Maya mengangkat alis, suaranya dingin. "Maaf? Kamu tahu berapa harga alat itu? Kamu pikir ini pasar? Datang dengan baju lusuh penuh keringat lalu bikin rusak seenaknya." Rehan hanya terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Tatapan Maya menyapu dirinya dari ujung kepala hingga kaki. "Lain kali cuci dirimu dulu sebelum masuk sini. Bau solar dan debu kamu bikin pasien bisa mual. Mana sopan santunmu?" Rehan menunduk dalam. Ia tak membalas. Hanya menyerahkan kotak obat itu kepada perawat, lalu pergi dengan langkah berat. Namun di balik diamnya, hatinya hancur. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan yang pernah ia dengar sebelumnya. Karena diam-diam, sejak lama ia mengagumi sosok Maya. Bagi Rehan, Maya adalah simbol kecerdasan. Tapi hari itu, ia sadar, kecerdasan tak selalu sejalan dengan kebijaksanaan. Di ruangnya, Maya masih kesal. Ia mendengus. Kenapa rumah sakit kita masih pakai jasa kurir seperti itu? Tidak profesional. Salah seorang perawat memberanikan diri menjawab pelan. "Maaf dok, tapi Rehan itu baik. Dia pekerja keras. Kalau tidak salah dia juga kuliah malam." Maya menoleh singkat. Kuliah? Dengan penampilan begitu. Dunia ini sudah terlalu banyak orang bermimpi terlalu tinggi. Perawat itu terdiam. Namun dalam hatinya ia tahu, roda kehidupan selalu berputar. Dan seringkali, orang yang dipandang rendah justru menyimpan hati yang paling mulia. Sementara itu, di jalanan kota, motor tua Rehan melaju. Angin menerpa wajahnya, namun tak cukup untuk menghapus luka di hatinya. Ia berbisik dalam hati, "Aku mungkin miskin sekarang, tapi aku tak akan berhenti berjuang. Suatu hari aku akan jadi orang yang mereka hormati. Bukan karena harta, tapi karena siapa aku sebenarnya." Hari-hari setelah kejadian itu pun berlalu. Rehan tetap bekerja, mengantar obat ke berbagai tempat, termasuk kembali ke rumah sakit yang memberinya luka harga diri. Namun meski hatinya sakit, ia tidak pernah berhenti tersenyum. Ia tetap menyapa satpam, membantu perawat yang kewalahan, bahkan kadang menyuapi pasien lansia yang sendirian. Bagi sebagian orang, Rehan hanyalah kurir obat. Tapi bagi banyak pasien,
Ia adalah pemuda ramah dengan hati yang besar. Namun, tidak demikian bagi Dr. Maya. Baginya, Rehan tetaplah bayangan buram dari dunia kotor yang tidak pantas bersentuhan dengan dunianya. Ia menjaga jarak, seolah Rehan adalah virus yang bisa menodai lingkungan medisnya. Hingga suatu hari, di ruang istirahat dokter, seorang rekan bernama Dr. Aldi membuka pembicaraan. "Kamu keras juga ya sama Rehan," katanya sambil menyeruput kopi. Maya tak mengalihkan pandangan dari layar laptopnya. "Aku hanya realistis. Rumah sakit bukan tempat untuk orang yang tidak tahu etika dan kebersihan." Aldi tersenyum tipis. "Tapi kamu tahu, dia kuliah malam di Fakultas Farmasi, siang kerja antar obat, malam belajar. Aku sempat bantu dia waktu minta referensi buku farmakologi." Ucapan Aldi itu menggantung di udara, sebuah kenyataan kecil yang kelak akan mengubah pandangan Maya, dan mungkin juga jalan hidupnya, karena hidup, sekali lagi, tak pernah berhenti berputar. Dan cinta seringkali muncul dari arah yang paling tak terduga. Maya tersenyum sinis, suaranya tajam bagai pisau. "Kuliah itu mudah, yang susah itu lulus. Dan kalau cuma kampus swasta, dengan gaji 1 bulan aku bisa beli ijazahnya." Kata-kata itu membuat ruang istirahat seakan hening. Dr. Aldi, yang duduk di hadapannya, terdiam sejenak. Lalu dengan nada tenang ia berkata pelan, "Hati-hati, Lin. Kadang orang yang kamu pandang rendah justru lebih kaya. Bukan dengan uang, tapi dengan hal-hal yang tak bisa dibeli. Kesabaran, ketulusan, dan perjuangan." Kalimat itu sempat mengendap, namun Maya menepisnya begitu saja. Ia sudah terlalu lama tinggal di Menara Gading, tempat di mana dirinya terbiasa melihat dunia dari atas. Sementara itu, di sudut lain kota yang penuh hiruk-pikuk, Rehan pulang ke rumah kontrakan kecilnya. Atapnya bocor di beberapa bagian, dindingnya lembab. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Malam itu, selepas mengantar obat, Rehan menuangkan teh hangat ke cangkir tua dan menyodorkannya untuk sang ibu. "Bagaimana kerja hari ini, Nak?" tanya ibunya lirih. Rehan tersenyum menenangkan. "Lumayan, Bu. Tadi banyak pesanan ke IGD." Ibunya mengangguk pelan. "Ibu lihat kamu sering pulang malam. Kuliahmu gimana?" "Masih lancar. Minggu depan ada ujian praktik. Tapi aku sudah siap, Bu." Di matanya ada cahaya semangat. Ia tahu hidupnya berat, tetapi ia juga tahu ada tujuan lebih besar daripada sekadar membalas hinaan. Ia ingin membuktikan bahwa seseorang tak perlu lahir dari keluarga kaya untuk bisa berarti. Beberapa hari kemudian, Rehan kembali ke rumah sakit. Karena pintu depan sedang direnovasi, ia masuk lewat pintu belakang. Tak disangka, dari kejauhan ia melihat sosok Dr. Maya. Dokter muda itu duduk sendirian di taman kecil rumah sakit. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa, kini terlihat lelah dan kosong. Rehan ragu sejenak, tapi akhirnya ia melangkah mendekat. "Dokter, butuh bantuan?" tanyanya pelan. Maya menoleh. Ia sempat terkejut melihat Rehan, namun kali ini suaranya tak setajam biasanya. Ia baru saja gagal menangani kasus seorang pasien anak yang kritis. Hatinya rapuh. "Tidak, terima kasih," jawabnya lirih. Rehan mengangguk, berniat pergi. Namun sebelum melangkah, ia berkata, "Kadang kita butuh berhenti sebentar. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia." Maya memandangnya, kali ini tanpa sinis. Ada jeda panjang di antara mereka. Untuk pertama kalinya, ia mendengar suara Rehan bukan sebagai kurir obat, tapi sebagai sesama manusia. "Siapa yang bilang itu?" tanyanya pelan. Rehan tersenyum kecil. "Dosen saya." Maya mengangguk singkat, lalu membisikkan kata yang jarang keluar dari bibirnya. "Terima kasih." Rehan hanya tersenyum, lalu pergi. Ia tidak tahu bahwa kata-kata sederhananya barusan sedang menggoyahkan tembok kesombongan yang selama ini membentengi hati Maya. Hari-hari setelah itu, diam-diam Maya mulai memperhatikan Rehan dari jauh. Ia melihat bagaimana pemuda itu dengan sabar menuntun pasien tunawisma keluar dari rumah sakit. Ia melihatnya membacakan dongeng dari buku lusuh untuk anak kecil penderita kanker. Dan dalam hati Maya bertanya-tanya,
Bagaimana mungkin seseorang dengan hidup sesulit itu bisa punya hati sebesar ini? Mungkin, pikirnya, dunia ini memang tidak terbagi oleh kaya dan miskin. Dunia terbagi oleh mereka yang tahu cara memperlakukan sesama, dan mereka yang belum belajar. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar, kaca-kaca rumah sakit bergetar. Dokter Maya baru saja menyelesaikan dinas malam yang panjang dan melelahkan. Dengan payung kecil di tangannya, ia berjalan menuju parkiran yang terletak cukup jauh, karena area utama sedang ditutup renovasi. Jalan setapak sempit dan licin. Sepatu hak tingginya beberapa kali hampir tergelincir. Dan di sebuah tikungan gelap, nasib buruk menantinya. Sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Pandangan pengendara tertutup oleh hujan deras. Dalam sekejap, tabrakan tak bisa dihindari. Brak! Tubuh Maya terpental, payungnya terlepas, kepalanya menghantam trotoar. Dunia di sekitarnya gelap. Beberapa menit kemudian, langkah tergesa terdengar di bawah hujan. Seorang pemuda berlari menerobos deras air. Itu Rehan, baru saja selesai mengantar pesanan obat terakhir. Matanya terbelalak ketika melihat sosok Maya tergeletak tak berdaya. "Oh Tuhan, Dokter Maya," bisiknya kaget. Dengan panik ia memeriksa nadinya. Masih ada denyut. Nafasnya berat, tapi masih bertahan. Rehan segera melepas jaketnya yang basah kuyup dan menyelimuti tubuh Maya. Ia berusaha menelepon bantuan, namun sinyal di area itu hampir tak ada. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tubuh Maya, menaruhnya di atas motor tuanya, lalu memacu kendaraan itu menembus badai. Tangannya gemetar, matanya hampir tertutup derasnya hujan. Tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menyelamatkan Maya. Sesampainya di klinik, Rehan berlari bersama perawat, membantu memasukkan tubuh Maya yang tak sadarkan diri ke ruang perawatan darurat. Jantungnya berdegup cepat, bajunya basah kuyup oleh hujan, wajahnya penuh kelelahan. Namun di balik semua itu, hatinya hanya dipenuhi satu doa. Semoga sang dokter selamat. Waktu berjalan lambat. Rehan menunggu di luar ruang perawatan, duduk di kursi plastik dengan tubuh menggigil. Beberapa jam kemudian, pintu terbuka dan dari dalam terdengar suara lirih. Maya mulai membuka mata. Pandangannya buram, cahaya lampu neon membuat matanya silau. Perlahan, ia melihat sosok yang duduk di sudut ruangan. Matanya berat karena begadang. Sosok itu familiar. Rehan. Dengan cepat Rehan berdiri. "Alhamdulillah, dokter sadar," ucapnya lega. Maya berkedip bingung. Di mana ini? Apa yang terjadi?" Rehan tersenyum menenangkan. "Dokter ditabrak motor di belakang rumah sakit. Saya yang menemukannya. Sekarang dokter sudah ditangani, jadi jangan khawatir." Sejenak, Maya hanya menatap wajah Rehan. Tatapan yang kali ini bukan sinis, bukan marah, melainkan terkejut sekaligus malu. Ingatannya melayang pada semua hinaan yang pernah ia lontarkan pada pemuda sederhana ini. Dan kini, justru dia yang menyelamatkan nyawanya. "Kamu menolong aku?" tanyanya pelan. Rehan mengangguk. "Iya, saya rasa semua orang akan lakukan hal yang sama kalau melihat ada orang yang butuh pertolongan." Maya menggeleng perlahan, suaranya bergetar. "Tidak semua orang, Rehan. Tapi kamu melakukannya." Tatapan mereka bertemu, hening, namun penuh arti. Ada sesuatu yang bergeser di hati Maya. Ia mulai menyadari, martabat manusia tidak pernah diukur dari status, jabatan, atau penampilan. Malam itu, setelah dokter klinik memastikan Maya stabil, Rehan tetap duduk menunggu, hingga ia tertidur. Ia tidak menelepon pihak rumah sakit, tidak juga keluarganya. Yang ia inginkan hanyalah memastikan wanita yang dulu sering merendahkannya itu bisa pulang dengan selamat. Keesokan paginya Maya terbangun. Ruangan itu sepi. Di meja samping ada secari kertas dengan tulisan tangan sederhana. "Saya pulang dulu, Dok. Semoga cepat pulih. Jangan khawatir, saya tidak cerita ke siapa-siapa. Kadang kita harus melalui luka untuk bisa melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata."
Rehan. Maya membaca tulisan itu berulang kali. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Entah itu karena rasa syukur, atau karena penyesalan yang kini tumbuh menjadi perasaan lain yang lebih dalam. Hari itu, Maya tidak bisa berkonsentrasi. Di ruang operasi, di meja kerja, bahkan di rumah, bayangan Rehan terus muncul. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa hidupnya selama ini terperangkap dalam dunia semu, penuh gengsi dan status. Di rumah ibunya menatap heran. "Kamu kenapa, Lin? Kelihatan beda." Maya menunduk lirih. "Aku baru diselamatkan oleh seseorang yang selama ini aku hina, dan dia lebih manusia daripada aku." Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Maya. Senyumnya kini lebih tulus. Langkahnya tak lagi seangkuh dulu. Ia mulai menyapa perawat, menanyakan kabar pasien dengan hati, bahkan memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Beberapa hari kemudian, saat istirahat siang di taman rumah sakit, matanya menangkap sosok Rehan. Pemuda itu sedang membantu seorang pasien lansia memperbaiki kursi roda. Gerakannya cekatan, wajahnya penuh perhatian. Ada ketulusan di sana. Tanpa sadar, Maya tersenyum. Ia melangkah mendekat. "Rehan." Pemuda itu menoleh, kaget. "Iya dokter, aku mau bilang terima kasih," ucap Maya pelan, tulus. Rehan tersenyum sopan. "Sama-sama dok, saya cuma kebetulan lewat." Maya menggeleng. "Tidak, kamu lebih dari sekadar kebetulan. Kamu menyelamatkanku." Tatapannya lurus menembus mata Rehan. Rehan menunduk, canggung. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Maya duduk di bangku taman, lalu menepuk sisi kosong di sebelahnya. "Boleh duduk sebentar?" Ragu-ragu, Rehan pun duduk. Untuk pertama kalinya, mereka berbincang bukan sebagai dokter dan kurir, tapi sebagai dua manusia yang setara. Rehan menceritakan ibunya yang sakit, kuliah malam yang ia biayai sendiri, dan mimpinya suatu hari membuka klinik gratis bagi orang-orang tak mampu. Maya terdiam. Selama ini ia mengejar gelar dan prestis. Tapi pemuda di sampingnya justru punya cita-cita yang jauh lebih mulia, meski hidupnya serba kekurangan. "Aku malu, Rehan," ucap Maya lirih. "Aku pernah bilang kamu bermimpi terlalu tinggi. Tapi ternyata, aku yang tidak tahu apa-apa." Rehan menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Saya juga pernah marah, dok. Tapi waktu lihat dokter jatuh, semua itu hilang. Yang saya lihat hanya seseorang yang butuh ditolong." Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Maya mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Rehan. Kadang pura-pura menanyakan nama obat yang sebenarnya sudah ia tahu, kadang berpura-pura membutuhkan bantuan kecil. Dan Rehan, meski canggung, mulai terbiasa dengan perhatian itu. Namun gosip tak bisa dihindari. Di kalangan staf rumah sakit, mulai terdengar bisik-bisik tentang kedekatan tak biasa antara dokter cantik dan kurir obat. Sebagian mencibir, sebagian berbisik sambil menoleh ketika Maya lewat. Tapi kali ini, Maya tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih mengikuti kata hati, bukan gengsi. Malam itu, langkah Maya penuh keberanian. Ia nekat datang ke rumah kontrakan Rehan. Di tangannya ada sebungkus obat. Bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk ibu Rehan, pasien rutin rumah sakit. Begitu melewati pintu kayu sederhana itu, pandangannya tertahan. Lantai semen retak, tembok tipis, hanya ada kipas angin tua yang berdecit pelan. Namun, suasana rumah itu terasa begitu hangat. Kehangatan yang lahir dari cinta, bukan dari harta. Ibu Rehan menyambut dengan senyum ramah meski tubuhnya lemah. "Dokter Maya?" "Aduh, kami cuma orang kecil, Bu," katanya lirih. Maya menggenggam tangan sang ibu dengan tulus. "Ibu adalah alasan Rehan jadi orang hebat. Justru saya yang merasa terhormat bisa bertamu di sini." Obrolan malam itu berlangsung lama. Maya tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ketika hendak pulang, ia menatap Rehan dengan mata yang berbeda dari biasanya. "Aku semakin paham sekarang. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?
Rehan hanya mengangkat bahu, senyumnya tipis. Saya cuma ingin jadi orang yang berguna. Maya menatapnya dalam. Dan kamu sudah lebih dari itu. Sejak malam itu, hubungan mereka kian akrab. Tidak dengan kata-kata manis, tidak dengan janji berlebihan. Hanya kehadiran yang saling menguatkan, yang perlahan menumbuhkan benih cinta. Beberapa hari kemudian, di taman rumah sakit tempat dulu mereka pertama kali bicara, Maya duduk menunggu. Di tangannya ada sebuah kotak bekal buatan sendiri. Saat Rehan muncul, ia terkejut. "Dokter bawa makanan?" Maya tersenyum lembut. "Aku ingin kamu tahu, aku bukan hanya bisa memberi perintah, aku juga bisa belajar memberi perhatian." Mereka makan bersama, tertawa ringan di sela percakapan. Dunia di luar tetap bising, pekerjaan tetap berat. Tapi di antara mereka ada sesuatu yang membuat semua terasa lebih ringan. Hari-hari berlalu, kedekatan itu semakin nyata. Tanpa mereka sadari, setiap senyum, setiap pertemuan, setiap kata, menyimpan rasa yang tak lagi bisa disembunyikan. Namun, seperti halnya cinta, hidup tidak pernah berjalan mulus. Suatu pagi, Maya dipanggil oleh direktur rumah sakit, Dr. Hendra. Ruangannya terasa dingin bukan hanya karena AC, tapi juga karena suasananya. "Maya," ucapnya serius. "Aku dengar ada keluhan dari staf. Mereka bilang kamu terlalu dekat dengan salah satu staf non-medis. Rehan, kurir obat itu." Maya mengangguk pelan. "Apa itu melanggar aturan?" "Secara tertulis tidak," jawab Dr. Hendra. "Tapi reputasi kita penting. Kamu kandidat program spesialis. Kedekatan dengan kurir bisa jadi bahan omongan." Dulu, mungkin Maya akan langsung tunduk. Tapi sekarang ia menatap Dr. Hendra dengan keyakinan. Rehan bukan hanya kurir, Pak. Dia mahasiswa farmasi. Dia juga orang yang menyelamatkan saya. Dr. Hendra menatapnya lama, lalu hanya berpesan, "Jangan sampai masa depanmu dikorbankan karena keputusan emosional." Maya keluar dengan dada berdegup. Ia sadar, jalan yang ia pilih tak akan mudah. Di sisi lain, Rehan mulai gelisah. Ia bahagia bersama Maya, tapi di balik itu ada ketakutan. Ia merasa dunia mereka tak setara. Malam itu, sambil menatap wajah ibunya yang tertidur lemah, ia berbisik, "Bu, aku suka dia, tapi apa aku pantas?" Kegelisahan itu membuatnya mengambil keputusan. Rehan mulai menjaga jarak. Ia datang lebih pagi, pulang lebih cepat, dan menghindari tempat-tempat di mana biasanya ia bertemu Maya. Maya merasakan perubahan itu. Hatinya hampa. Hingga suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, ia melihat Rehan berjalan sendirian ke gerbang rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengejarnya. "Rehan!" Pemuda itu berhenti, terkejut. "Dokter, kenapa kamu menghindar? Aku kehilangan temanku. Kamu tahu itu?" Suara Maya bergetar. Rehan menunduk. "Maaf, Dok. Aku cuma gak mau jadi beban. Dunia kita beda. Aku gak mau kamu disalahkan." Maya melangkah mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Siapa bilang kamu beban? Kamu justru cahaya dalam hidupku, Rehan." Rehan menggeleng. "Tapi semua orang melihat aku rendah. Lalu biarkan mereka buta," jawab Maya, matanya berkaca-kaca. "Aku melihatmu, Rehan. Bukan dompetmu, bukan bajumu. Aku melihat hatimu." Rehan terdiam. Kata-kata itu meruntuhkan dinding yang selama ini ia bangun. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku takut, Maya. Kalau suatu hari kamu sadar, kamu bisa dapat siapa saja. Kenapa harus aku?" Maya tersenyum dengan air mata jatuh di pipinya. "Karena dari semua orang, cuma kamu yang membuat aku merasa cukup sebagai manusia." Hari itu menjadi titik balik. Mereka tidak mengumumkan apapun, tidak ada janji bombastis. Namun, mereka mulai berjalan bersama. Rehan menekuni kuliahnya dengan semangat baru, sementara Maya mulai merancang sebuah mimpi. Klinik komunitas, di mana suatu hari Rehan bisa menjadi apoteker yang melayani masyarakat kecil. Tidak semua orang mendukung. Beberapa kolega mencibir. Keluarga besar sempat keberatan. Tapi Maya tak goyah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih dengan hatinya sendiri. Malam itu, suasana begitu tenang. Di beranda rumah Rehan yang sederhana,
dua manusia duduk berdampingan. Maya menyesap teh hangat, sementara Rehan khusyuk membaca buku farmakologi. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang dipenuhi rasa nyaman. Maya menatap bintang yang bertaburan di langit malam. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kalau besok semua ini berakhir, aku tidak akan menyesal." Rehan menoleh, heran. "Kenapa?" Maya tersenyum, matanya berkilau. "Karena aku pernah jatuh cinta. Bukan pada wajah, bukan pada uang, tapi pada seseorang yang membuatku ingin jadi lebih baik." Rehan terdiam lalu menggenggam tangan Maya erat. "Dan aku akan terus mencintaimu, meskipun dunia menolak kita." Waktu berlalu. 2 tahun sudah sejak malam hujan yang mempertemukan mereka dalam luka dan keajaiban. Kini, banyak hal telah berubah. Rehan resmi lulus kuliah, menjadi seorang apoteker. Ia tak lagi sekadar kurir obat, melainkan mendirikan sebuah apotek kecil bersama Maya. Di atas papan kayu sederhana terpampang nama yang syarat makna, Klinik Kasih, untuk mereka yang tak terjangkau, tapi tetap layak mendapat. Bangunan tua yang mereka renovasi itu kini berdiri anggun. Dindingnya putih bersih, pintu dan jendela dicat biru langit. Meski sederhana, setiap hari klinik itu menampung puluhan pasien, orang-orang miskin yang tak mampu membayar rumah sakit besar. Maya mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan rumah sakit tempat ia dulu bekerja. Banyak koleganya terkejut. Keluarganya pun awalnya keberatan. Namun bagi Maya, ini bukanlah keputusan sesaat. Kalau aku bisa menyembuhkan orang yang tak mampu mengakses fasilitas mewah, bukankah itu esensi menjadi seorang dokter? Begitu katanya kepada ibunya. Perlahan, keluarga pun luluh melihat kesungguhan dan kebahagiaan Maya. Bahagia bukan karena harta, tapi karena memberi makna. Suatu hari, klinik kecil itu kedatangan tamu istimewa. Seorang wanita tua di kursi roda, ditemani putranya yang gelisah. Maya mengenalnya. Bu Ratna, ibu dari Dr. Hendra, sang direktur rumah sakit lama. Dengan sigap Maya menyambut, "Mari saya bantu masuk, Bu." Dr. Hendra tampak terkejut. Ia tak pernah membayangkan bahwa klinik sederhana ini dimiliki oleh Maya. Lebih kaget lagi saat melihat Rehan muncul dari ruang obat. "Rehan, kau di sini?" Tanyanya nyaris tak percaya. Rehan hanya tersenyum ramah. "Iya dok, sudah 2 tahun saya di sini." Tak ada lagi kata-kata kasar. Tak ada hinaan. Hanya tatapan kagum dari seseorang yang akhirnya mengerti. Dr. Hendra menepuk bahu Rehan dan berucap lirih. "Kalian berdua hebat." Hari itu menjadi momen penting. Seakan semesta membungkam para pengkritik. Masyarakat mulai melihat bahwa cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Maya dan Rehan tak hanya membuktikan cinta lintas status bisa bertahan, tetapi juga bahwa 2 orang sederhana bisa memberi dampak luar biasa. Di klinik kecil itu, mereka punya tradisi unik. Setiap Sabtu pagi, ada yang disebut ruang cerita. Pasien bukan hanya diperiksa, tapi juga diajak berbincang. Ada anak-anak yang bercerita ingin jadi dokter seperti Maya. Ada ibu-ibu yang sekadar ingin didengarkan. Karena mendengarkan, kata Rehan suatu kali, adalah awal dari menyembuhkan. Suatu malam, ketika semua pasien sudah pulang, Rehan membawa Maya ke halaman belakang klinik. Meja kecil dengan lilin menyala dan 2 cangkir teh jahe menanti. Di bawah sinar bulan, Rehan mengeluarkan kotak kecil dari saku. Tangannya gemetar. "Maya, kita sudah berjalan jauh. Kita pernah jatuh, pernah dihina, tapi kita tetap berdiri. Hari ini aku ingin berdiri di sisimu selamanya." Rehan membuka kotak itu. Di dalamnya, cincin sederhana tanpa berlian, tanpa kemewahan. Hanya ukiran 2 kata. "Kita bisa." "Maukah kamu menikah denganku?" Tanyanya dengan suara bergetar. Air mata Maya jatuh. Ia mengangguk, lalu memeluk Rehan erat. "Iya, dari dulu jawabanku selalu ya." Pernikahan mereka digelar sederhana di halaman klinik. Tak ada hotel mewah, tak ada pesta megah, hanya tenda putih, kursi lipat,
bunga dari kebun warga, dan senyum tulus dari orang-orang yang pernah mereka tolong. Pasien lama, tetangga sekitar, anak-anak jalanan, semua hadir memberi doa. Maya tampil anggun dengan gaun sederhana, Rehan gagah dengan jas pinjaman. Tak ada kemewahan, tapi kebahagiaan terpancar jelas di wajah mereka. Saat pesta usai, malam turun dengan tenang. Mereka duduk berdua di depan klinik. Maya menggenggam tangan Rehan. "Ingat saat kamu bilang kamu takut aku akan meninggalkanmu?" Rehan mengangguk pelan. Maya menatapnya penuh haru. "Sekarang kamu tahu kan? Takdir mungkin menghina kita di awal, tapi dia juga yang menyatukan kita." Rehan tersenyum menatap langit berbintang. "Dan aku bersyukur karena jatuh cinta padamu adalah takdir terbaik yang pernah kuterima." Mereka saling berpandangan, diam dalam makna yang begitu dalam. Karena cinta sejati tidak selalu lahir dari awal yang indah. Terkadang ia tumbuh dari luka, cemooh, dan perjuangan. Namun bila dijaga dengan kesetiaan, ia akan berkembang menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.